Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah sanata'allam an ismid dhamir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim dhamir. Nah, sahabat sekalian, isim dhamir dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Biasanya seorang yang belajar bahasa Arab demi memudahkan menghafal isim dhamir ini, mereka menggunakan jari-jari tangan. Nah, mari kita lihat, ini jari kelingking ada 3 ya ruasnya, kemudian juga jari manis, jari tengah 3, kemudian jari telunjuk juga 3, kemudian ditambah ibu jari 2, jadi totalnya 14. Nah, disinilah biasanya seseorang belajar bahasa Arab untuk isim dhamir yang jumlahnya juga 14. Nah, apa saja yang 14 itu? Mari kita ikuti. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Jadi pas ya, 14 isim dhamir. Mari kita ulangi dan lihat terjemahannya. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka lebih dari 2 atau 3 ke atas laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, mereka 2 orang perempuan. Hunna, mereka lebih dari 2 atau 3 ke atas perempuan. Anta, engkau seorang laki-laki. Antuma, engkau, tapi untuk 2 orang laki-laki. Antum, kalian, untuk lebih dari 2 laki-laki atau 3 ke atas. Anti, kamu atau engkau seorang perempuan. Antuma, engkau untuk 2 orang perempuan. Antunna, kalian atau lebih dari 2 perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami dan kita. Nah, sahabat sekalian, kemudian kalau kita bagi lagi untuk memudahkan menghafalnya, kelingking ini adalah kata ganti atau isim dhamir untuk mudzakkar atau laki-laki. Kemudian yang jari manis itu kata ganti atau isim dhamir untuk muannats, perempuan. Kemudian jari tengah laki-laki lagi, kemudian telunjuk perempuan lagi. Sedangkan saya dan kami itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu kalau kita melihat pembagian berdasarkan jari. Sekarang kita bagi berdasarkan ruas jari. Huwa. Kemudian kita tarik di sini tadi hiya. Di sini tadi anta. Di sini tadi anti. Nah, yang ruas pertama ini itu untuk mufrad atau bahasa kitanya tunggal. Dia seorang laki-laki, huwa. Dia seorang perempuan, hiya. Kamu atau engkau seorang laki-laki, anta. Kamu atau engkau seorang perempuan, anti. Itu kalau kita garis yang di bawah. Kalau kita melihat ruas yang di bawah. Yang di tengah itu untuk musanna, tasniyah, untuk menunjukkan 2. Huma, mereka 2 orang laki-laki. Huma, mereka 2 orang perempuan, jadi sama. Antuma, kalian 2 orang laki-laki. Antuma, kalian 2 orang perempuan. Sama. Antuma untuk 2 laki-laki, antuma untuk 2 perempuan, sama dengan huma, huma. Itu yang bagian tengah. Sedangkan yang di bagian atas ini untuk jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab lebih dari 2 atau 3 ke atas. Jadi di sini berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris lebih dari 1 sudah jamak.
Tapi bahasa Arab satu namanya mufrad atau tunggal, dua namanya musanna atau tasniyah, sedangkan lebih dari dua atau tiga ke atas namanya adalah jama'. Ana, saya, nahnu, kami, atau kita. Itulah isim domir, mudah-mudahan bisa kita pahami. Nah, sekarang mari kita lihat contoh di dalam Al-Quran, beberapa dari isim domir yang telah kita bahas tadi. Huwa misalnya, Allahu la ilaha illahu. Huwa di ujung itu artinya dia, kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang, ya, Allah. Walau Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan karena berbeda dengan makhluk, tetapi di dalam penggunaan domirnya menggunakan mudzakkar atau laki-laki. Kemudian contoh dari hum misalnya. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Hum. Karena di situ adalah orang-orang yang mendirikan sholat, beriman, membayar zakat, maka hum itu kembali kepada mereka yang mengerjakan itu. Contoh lain misalnya, ana, saya gitu ya. Wala ana abidum ma'abattum. Ana, saya di situ kembali kepada Nabi Muhammad. Kemudian contoh antum misalnya. Wala antum abiduna ma'a'bud. Dan beberapa contoh yang lainnya silahkan kita cari dalam Al-Quran dan hadis. Cukup banyak penggunaan kata domir yang 14 tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.